Masih hafal bulan Hijriah? Coba sama-sama. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi sekarang tanggal Hijriahnya itu tanggal 24 Jumadil Akhir. Tanggal 4 Jumadil Akhir. Berarti sudah mendekati bulan Rajab. Insya Allah nanti bulan Rajab itu, awal Rajab, tanggal 1 Rajab itu jatuh pada tanggal 2 Februari. Kenapa Rajab ini menjadi istimewa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 36 sudah menegaskan bahwa bulan Rajab ini, Pak Mukhtar, adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna iddata syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan yang ada di sisi Allah, isna asara, itu ada 12 syahron, ada 12 bulan. Yang dihitung di sini bukan bulan Masehi tapi bulan Hijriah. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu di dalam ketetapan Allah yang pada hari itu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di dalam 12 bulan Hijriah itu ada 4 bulan mulia. Ya, dijelaskan dalam hadis, minha arba'atun hurum, salah satu mutawaliyatun, yaitu 3 bulan berturut-turut. Ya, bulan yang mulia itu, 4 bulan yang mulia itu 3 bulan berturut-turut. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Ya, jadi 3, Zulhijjah, Zulqa'dah, dan bulan Muharram. Wa Rajabul mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Sedangkan bulan Rajab itu adalah 1 bulan lagi yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Berarti bulan yang dimaksud dalam Quran yang dimuliakan oleh Allah yang jumlahnya 4 itu adalah yang pertama apa tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, jadi bulan Rajab, Bapak Ibu sekalian, saya informasikan karena kita terlalu fokus ngelihat bulan Masehi, Pak RT, ya, sampai lupa ya bahwa ada bulan Hijriah. Nah, bulan Hijriahnya tanggal 1 Rajab nanti jatuh tanggal 2 Februari. Pertanyaannya, apakah ada amalan khusus di bulan Rajab bagi kita umat Islam? Ada nggak, Pak, di bulan Rajab? Jawabannya yang jelas sekalian, semua amalan yang bisa kita lakukan di luar bulan Rajab maka bisa kita lakukan di bulan Rajab. Di bulan Rajab amalan apa saja bisa kita lakukan, ya, seperti sholat, tapi tidak ada sholat Rajab, nggak ada, ya, tidak ada sholat Rajab. Lalu yang kedua, sholawat perbanyak, silakan, zikir perbanyak, puasa diperbanyak, ya. Nah, khusus puasa ini, khusus puasa di bulan Rajab tidak ada dalil tentang bid'ahnya puasa Rajab. Jelas sekalian. Saya boleh kutip 2 keadaan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, berkenaan dengan bulan Rajab. Yang pertama, tolong diingat, tidak ada riwayat yang benar. Tidak ada riwayat yang benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang puasa Rajab. Tidak ada. Jelas, Ibu? Tidak ada riwayat dari Nabi yang melarang puasa Rajab. Lalu keadaan yang kedua, tolong perhatikan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada banyak riwayat tentang keutamaan puasa Rajab yang tidak benar alias palsu yang beredar di masyarakat,
ketika menjelang tanggal 1 Rajab. Jelas sekalian. Nah, maka keadaan yang sebenarnya sekalian saya sebutkan semakin spesifik. Yang pertama, sekelompok kecil kaum muslimin menyuarakan dengan lantang bahwa puasa Rajab adalah bid'ah. Jadi sekelompok kecil. Kenapa kecil? Karena jumlah mereka kecil, tapi suaranya banyak. Mulut mereka itu berlapis-lapis. Yang ada sekelompok kecil yang mengatakan bahwa puasa bid'ah, puasa Rajab adalah bid'ah, dan kekeh itu sampai sekarang. Sekali bid'ah, tetap bid'ah, merdeka. Lalu yang kedua, saya lihat ada sekelompok orang yang biasa menyeru dan melakukan puasa Rajab. Ini kita nih, kan kita kalau datang masa-masa puasa seneng nih. Saya sebulan sebelumnya udah ditanya ya oleh salah satu jamaah kita, kapan puasa Rajab Pak Ustadz? Udah ditanya saya. Kenapa? Itu memang kalau kita mah seneng. Kalau ada puasa di bulan-bulan tertentu seneng, termasuk puasa Rajab. Jadi ada sekelompok orang yang menyeru dan senang melakukan puasa Rajab tetapi tidak sadar. Perhatikan ini, tetapi tidak sadar landasan yang dipakainya adalah hadis-hadis palsu. Jelas Pak? Nanti Bang Yosop bisa lihat WA. Biasanya nanti bermunculan status-status di WA berkenaan dengan 1 Rajab. Sekalian. Nah, salah satunya saya sebutkan salah satu hadis palsu yang berkenaan dengan puasa Rajab. Barang siapa yang memberitahukan berita tentang datangnya 1 Rajab kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Itu biasanya seperti itu bunyinya. Dan ini hadis palsu. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali kita mempergunakan atau menyebarkan hadis palsu sekalipun itu berkenaan dengan ibadah yang umum. Seperti 1 Rajab itu kan umum. Ya. Apa ancaman dari Nabi? Man kadzaba, barang siapa yang berdusta alayya, atas namaku, ya, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, ya, maka silahkan persiapkan tempat duduknya di neraka. Enteng coba, cuma nge-share doang tuh. Kita udah diminta oleh Nabi untuk nyiapin tempat duduk kita di neraka. Nah, lalu adakah hadis yang sahih berkenaan dengan puasa Rajab? Karena tadi dikatakan tidak ada larangan dari Nabi puasa Rajab. Berarti ada dong perintah, ada. Hadis sahih berkenaan dengan puasa Rajab. An Utsman bin Hakim Al-Ansari, dari Utsman bin Hakim Al-Ansari, qala, dia berkata, Sa'altu Sa'id bin Jubair, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, an saumi Rajab, berkenaan dengan puasa bulan Rajab. Wa nahnu yauma izin fi Rajab, dan hari itu kami berada di bulan Rajab. Ya, jadi ketika Utsman bin Hakim Al-Ansari bertanya ya kepada Sa'id bin Jubair, itu kondisinya sedang berada di bulan Rajab. Qala, maka jawab Sa'id bin Jubair, Sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaqul, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasumu hatta naqula la yuftir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering berpuasa di bulan Rajab. Ya, sehingga kami mengatakan beliau nggak pernah berbuka. Saking seringnya Pak Mukhtar Rasulullah itu berpuasa di bulan Rajab, maka sahabat mengatakan Rasulullah ini nggak pernah buka nih, karena saking seringnya beliau di bulan Rajab berpuasa. Wa yuftiru hatta naqula la yasum, dan beliau berbuka hingga kami katakan beliau tidak berpuasa. Jadi ada kalanya Rasulullah di bulan Rajab ini juga nggak puasa. Hikmahnya apa? Hikmahnya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak pernah berbuka di bulan Rajab, maka dikhawatirkan puasa Rajab dianggap oleh para sahabat ini menjadi wajib. Jelas sekalian. Itu hadis pertama. Nanti kita simpulkan di akhir, ya, biar lebih gampang lagi ngertinya. Lalu hadis yang kedua dari Mujibah Al-Bahiliyah, bahwa ayahnya, ayah Mujibah itu pernah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berpisah. Jadi pernah ketemu dengan Rasulullah, kemudian berpisah. Lalu datang lagi menghadap Rasulullah 1 tahun kemudian. Berarti berpisahnya berapa lama, Bang? 1 tahun. Ya, ayahnya Mujibah ini berpisah dengan Rasulullah selama 1 tahun. Ketika ayahnya ini datang kembali menghadap Rasulullah SAW, Rasulullah bingung. Rasulullah udah nggak kenal lagi, Pak. Karena Rasulullah ini bingung dan nggak kenal lagi dengan dirinya, maka ayah Mujibah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amma ta'rifuni? Ya Rasulullah, apakah engkau nggak mengenal aku lagi? Karena Rasulullah SAW bersabda, man anta, siapa engkau? Kala, ayahnya Mujibah berkata lagi, anal Bahili, aku adalah Bahili. Allazi ji'tuka amal awal, aku pernah datang menjumpaimu ya Rasulullah di tahun yang lalu. Sekalian, ya. Lalu dilanjutkan lagi, qala, Rasulullah nanya lagi, fama ghairuka wa qad kunta hasanal hay'ah. Hei Bahili, kata Rasulullah, apa yang membuatmu berubah? Sedangkan dulu kamu segar bugar, cakep, ya, badannya apa, ya seperti kita umumnya gitu ya, badan orang-orang sehat. Maka Al-Bahili ini, ayah dari Mujibah, berkata, ma akaltu ta'aman, aku tidak makan ya Rasulullah, illa bilailin, kecuali malam hari, mundu faraqtuka, semenjak aku berpisah denganmu. Jadi semenjak berpisah dengan Rasulullah, ayahnya Mujibah ini tidak pernah makan siangnya, nggak pernah makan, dia puasa terus, ya, kecuali malam dia berbuka. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, lima azabta nafsak, kenapa engkau azab, kenapa engkau siksa dirimu sendiri ya Bahili? Kata Rasulullah, sum sahar sabri, puasalah engkau di bulan Sabar, wa yauman min kulli syahrin, dan setiap bulan puasa kamu 1 hari saja. Qala, maka Al-Bahili menjawab, zidni fa inna bi quwwah, ya Rasulullah tambahin, saya masih kuat, jangan 1. Maka Rasulullah SAW menjawab, sum yaumaini, puasalah engkau 2 hari. Al-Bahili jawab, zidni ya Rasulullah, tambah, saya kuat, kalau cuma sebulan 2 kali saya kuat. Maka Rasulullah jawab, sum salasata ayyam, berpuasalah engkau 3 hari setiap bulan. Al-Bahili jawab lagi, zidni ya Rasulullah, kuat saya Rasulullah, jangan 3, tambahin lagi. Kalau kita enggak, ya, suruh puasa 5 hari enggak kuat, ya udah 1 hari ore langsung, ya enggak apa-apa, udah 1 hari dah, yang penting puasa. Nah ini Al-Bahili nambah terus, minta nambah terus, ditawarin sama Rasulullah sampai 3 kali masih minta nambah aja. Maka terakhir Rasulullah SAW menjawab, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Jadi Rasulullah itu jawab sampai 3 kali, Pak. Ya, sum minal hurum, berpuasalah engkau di bulan haram, yang sudah saya sebutkan tadi ada 4. Watruk, atau engkau enggak berpuasa di bulan itu. Karena menandakan puasa di bulan haram itu sunnah. Jadi engkau boleh puasa dan boleh tidak. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah meminta kita untuk berpuasa di bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rajab. Berarti hadis ini hadis umum yang memerintahkan kita juga berpuasa di bulan Rajab. Hadis ini sahih.
Yang awal hadis riwayat Muslim, lalu yang kedua ini hadis riwayat Abu Dawud. Jelas sekalian, ya. Jadi puasa bulan Rajab ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah kita mah orang awam Pak RT, nggak usah nanya saya. Ya kesimpulannya nggak usah nanya saya. Tuh Pak Ustadz, kalau Rasulullah udah bersabda begini, gimana kesimpulannya? Saya nggak tarik kesimpulan sendiri Pak. Ya Pak Muhtar, saya nggak narik kesimpulan sendiri Bu. Saya tarik kesimpulan dari para ulama. Ya, maka jumhurul ulama, mayoritas ulama dari madhab Hanafi, dari madhab Maliki, dan dari madhab Syafi'i, ya termasuk saya bermadhab Syafi'i, mengatakan bahwa puasa sepenuhnya di bulan Rajab adalah sunnah. Jadi Pak RT boleh puasa dari tanggal 1 sampai dengan akhir Rajab, kecuali pendapat dari Imam Hambali. Berpuasa, kata Imam Hambali, berpuasa 1 bulan penuh di bulan Rajab hukumnya makruh. 1 bulan penuh berpuasa di bulan Rajab hukumnya makruh, kecuali apabila ada 1 hari tidak berpuasa di bulan itu. Jadi diselingin 1 hari aja, meskipun cuma 1 hari dalam 1 bulan itu kita nggak berpuasa, maka hukumnya kembali sunnah. Ya, ini pendapat daripada Imam Hambali. Tapi kalau kita merujuk ya kepada jumhurul ulama, kebanyakan ulama, ya baik itu Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Maliki, dan juga Al-Imam Hanafi mengatakan 1 bulan full adalah sunnah. Jelas sekalian. Jadi ibu boleh nanti mulai tanggal 2 Februari kita sudah masuk ya di bulan Rajab. Jadi ibu yang mau puasa silakan tuh di bulan Rajab, mulai dari tanggal 1 ya. Nanti ibu lihat kalau nggak salah sampai tanggal 4 sampai tanggal 2 Februari atau 4 itu, lihat nanti. Jadi 1 bulan ya, bulan Rajab. Terus gimana Pak Ustadz kalau saya ibu-ibu kan puasa Ramadan kemarin ada bolongnya nih, mau bayar puasa di bulan Rajab, saya pilih puasa Rajab apa pilih qadha? Ya, maka ibu pilih qadha. Dengan ibu mengqadha puasa di bulan Rajab, maka otomatis ibu mendapatkan juga pahala bulan Rajab.